Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gelung Permadi, NIM 1968 1015 dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Dosen pengampu Ibu Mega Ilhamawati, Magister Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan perihal tentang strategi pemasaran syariah. Hakikat penetapan harga. Itu materi yang pertama. Harga adalah termasuk salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan suatu pendapatan atau income, itu harga. Ada juga yang disebutkan harga adalah suatu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan atau unsur-unsur lainnya yang menghasilkan suatu biaya. Nah, itu adalah harga. Sebagai produk yang dirancang, yang dipasarkan dengan teknik atau strategi yang baik, dapat menentukan premium harga atau meningkatkan laba yang besar. Nah, itu harga. Menurut para ahli atau Philip Kotler mengatakan bahwa harga adalah salah satu unsur pemasaran yang menghasilkan suatu pendapatan. Itu menurut Philip. Ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Karena harga juga mengomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan di perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya yang ingin dijual. Ada pula tujuan dari penetapan harga ini. Yang pertama adalah berorientasi pada laba. Itu sudah saya jelaskan tadi bahwasanya tujuan ini dikenal juga dengan istilah maksimalisi, maksimal laba. Ketika seseorang dalam menentukan harga maka berorientasi adalah tujuannya kepada keuntungan. Yang kedua adalah berorientasi pada volume. Selain tujuannya untuk berorientasi pada laba, tujuan dari penetapan harga ini juga adalah untuk berorientasi pada artinya yang bisa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Itu istilahnya. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar mencapai target volume penjualan. Yang ketiga adalah berorientasi pada citra atau image. Ya, suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Apabila suatu perusahaan dapat menetapkan harga tertinggi untuk membentuk citra nilai tertentu atau image of fall. Yang keempat adalah stabilitas harga. Apa stabilitas harga? Artinya dalam pasar konsumen sangat sensitif yang namanya harga. Bila satu perusahaan menurunkan harga, maka di pasar juga akan menurunkan harga yang serupa dengan dari perusahaan tersebut. Nah, itu untuk menstabilitaskan harga. Jadi kalau ada penetapan harga di perusahaan sekian, maka penetapan harga di pasar juga akan berubah. Yang kedua, poin kedua adalah penetapan harga dalam Islam. Ini ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf tercatat pada sejarah tokoh muslim yang pertama yang menyinggung tentang mekanisme pasar dan harga. Abu Yusuf memperhatikan peningkatan dan penurunan produk dalam kaitannya dengan perubahan tersebut. Pada saat itu beliau melihat adanya suatu fenomena, bila terjadi kelangkaan maka harga akan naik, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Hal ini bila difikirkan secara logika,
hal yang lumrah adalah adanya. Namun Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbaik antara persediaan dan harga, karena dalam kenyataannya tidak selalu terjadi. Kadang-kadang makanan melimpah tapi mahal. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tapi murah. Di sini ia menjelaskan bahwa harga tidak tergantung pada permintaan saja, tetapi bergantung juga pada kekuatan penawaran. Oleh sebab itu, menurut Abu Yusuf, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan. Yang kedua, Al-Ghazali menjelaskan dalam karyanya Ihya'ul Ulumuddin banyak membahas tentang topik ekonomi, termasuk tentang permintaan dan penawaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Sahiludin, NIM 19681002. Baiklah, materi selanjutnya ada metode penetapan harga. Metode penetapan harga adalah prosedur atau tata cara seseorang dalam proses menetapkan harga jual yang ditawarkan. Adapun beberapa metode menurut para ahli menggunakan penetapan harga secara umum yang meliputi satu atau lebih di antara tiga perangkat perimbangan berikut ini, yakni penetapan harga berdasarkan biaya, cost based pricing, cost plus pricing, atau penetapan harga biaya plus penetapan harga jual, cost plus pricing. Digunakan sebagai dasar penentuan harga. Markup pricing method dan BEP, break-even point, penentuan harga jual dengan metode cost management, dengan metode cost plus pricing melalui pendekatan variable costing dapat memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan, khususnya dalam penentuan harga jual. Dalam penelitian Magnus Johansson diketahui bahwa metode penetapan harga jual dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu penetapan berbasis biaya, yang kedua kompetisi, yang ketiga penetapan harga berbasis nilai. Metode ini dapat memudahkan seseorang pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan harga jual berdasarkan kategori yang sesuai dengan kondisi lingkungan perusahaan. Penelitian Irfana Marina mengemukakan hasil penelitian bahwa manajemen belum menerapkan analisis harga biaya plus dan menghitung harga jual untuk pesanan khusus. Harga jual dengan menggunakan metode harga biaya plus atau cost plus pricing lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan akan menerapkan metode harga biaya plus dengan menggunakan pendekatan biaya variabel dalam menghitung harga jual, sehingga harga yang dicapai perusahaan dapat bersaing dengan produk sejenis yang ada di pasaran. Serta penelitian oleh Mira Singh mengemukakan bahwa metode untuk menetapkan harga jual terdiri dari tiga, yaitu cost based pricing, penetapan harga berdasarkan biaya, yang kedua break-even point, BEP, yang ketiga demand based pricing atau penetapan harga berdasarkan pasar. Penetapan harga sebuah produk dipengaruhi oleh kondisi pasar dan dapat berubah sesuai faktor lingkungan, persaingan dan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam menetapkan harga pada perusahaan harga perlu adanya tahapan pengelompokan dan metode
penetapan harga yang digunakan adalah metode penetapan harga berbasis biaya, cost based pricing, yang dapat dibedakan jadi dua perhitungan, yaitu metode perhitungan harga normal cost plus pricing dan metode perhitungan harga reseller markup pricing. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan penetapan harga. Pada dasarnya, strategi harga dalam ekonomi konvensional dapat digunakan dalam ekonomi syariah selama tidak bertentangan dengan koridor syariat Islam. Namun, disarankan bahwa perilaku ekonomi dari sebuah pasar yang islami harus dibedakan dengan tegas dengan pasar yang dijalankan oleh sistem konvensional. Karena prinsip yang dituju oleh keduanya itu tentu berbeda. Tujuan dari kegiatan ekonomi konvensional yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan dalam ekonomi syariah untuk meraih al-falah dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di akhirat kelak bagi dirinya sendiri maupun bagi semua orang. Bagi perusahaan yang baru berdiri, dalam menentukan harga barang harus melihat kondisi pasar saat itu, kecuali produk tersebut belum pernah ada sebelumnya di pasaran. Mengenai barang manakah yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tidaklah penting, selagi barang yang diminta oleh konsumen adalah sama dengan jumlah barang yang dikeluarkan dan mencukupi untuk memenuhi permintaan konsumen. Persaingan yang tidak sehat seperti perang harga tidak diperkenankan di dalam pasar karena dapat menjadi bumerang bagi para penjual, sehingga produk yang akan dijual di dalam pasar harus mengikuti harga pasar yang berlaku, kecuali produk tersebut memiliki kualitas di atas produk sejenisnya, maka penjual dapat menjualnya di atas harga rata-rata. Karena secara tidak langsung Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak bersaing dalam harga, namun bersaing dalam hal lain seperti kualitas, pelayanan, dan nilai tambah. Karena dalam penentuan harga tidak diperbolehkan adanya kerugian, baik pembeli maupun penjual, di mana tingginya harga dapat berdampak pada daya beli konsumen, sedangkan terlalu rendahnya harga dapat menyebabkan produsen tidak dapat menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Selanjutnya yaitu menanggapi perubahan harga. Reaksi terhadap pesaing yang mengadakan perubahan harga cukup beragam. Reaksi tersebut diantaranya yang pertama yaitu mempertahankan harga. Perusahaan mempertahankan harga dan margin labanya karena yakin bahwa perusahaan tidak akan kehilangan laba yang terlalu besar karena harga diturunkan, dan perusahaan meyakini tidak akan kehilangan banyak pangsa pasarnya. Yang kedua yaitu mempertahankan harga dan menambah nilai. Perusahaan lebih memilih untuk meningkatkan produk, layanan, dan komunikasinya. Perusahaan berpersepsi lebih murah nilai mereka mempertahankan harga dan mengeluarkan uang untuk meningkatkan mutu daripada menurunkan harga dan bekerja dengan margin yang kecil. Yang ketiga yaitu menurunkan harga. Perusahaan menurunkan harga produknya untuk menyaingi harga yang ditetapkan oleh pesaing. Perusahaan menurunkan harga produknya dikarenakan nilai produk turun karena volume meningkat. Perusahaan berpersepsi bahwa mereka akan kehilangan pangsa pasar bila tidak menurunkan harga karena pasar peka terhadap harga dan sulitnya membangun kembali pangsa pasar yang telah hilang. Yang keempat yaitu menaikkan harga dan meningkatkan mutu. Perusahaan menaikkan harga produk disertai dengan peningkatan mutu produk dan memperkenalkan merek-merek baru untuk menyaingi produk pesaing. Yang kelima yaitu meluncurkan lini penyerang harga murah. Perusahaan mungkin menambah barang yang harganya lebih murah ke lini tersebut dan menciptakan lini terpisah berharga murah. Para pelanggan tidak selalu mengartikan harga dengan cara yang langsung. Mereka bisa memandang dalam beberapa cara. Misalnya, jika terjadi penurunan harga, sebagian pelanggan mungkin akan berpikir bahwa produk tersebut mempunyai beberapa cacat dan kurang laku. Mungkin juga pelanggan berpikir perusahaan tersebut akan segera pindah ke bisnis yang lain dan sebagainya. Begitu juga kenaikan harga yang secara normal
akan menurunkan penjualan. Mungkin mempunyai arti yang positif bagi pembeli jika terjadi kenaikan harga suatu produk. Sebagian pelanggan mungkin akan berpikir bahwa produk tersebut sangat laris di pasaran atau produk tersebut mempunyai kualitas yang luar biasa bagus.